Assalamualaikum. Ini sudah tag ke berapa ini? Mungkin tag yang ketiga karena ada yang mengganggu kegiatan kita syuting kali ini. Syuting kali ini. Ini kita sedang membahas kisi-kisi matematika wajib. Tadi ada kakak kelas kalian yang mengganggu. Selamat malam sebelumnya. Saya awali dengan Bismillah dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini dapat menambah nilai kalian besok hari di pertemuan ulangan matematika besoknya. Oke, saya akan membahas secara detail apa-apa saja kisi-kisi yang akan keluar di matematika wajib di kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Nah, pada kali ini soal yang keluar itu ada tiga. Oke. Saya kasih warna ya, warnanya hijau lah. Soal yang keluar itu ada pembahasan tentang yang pertama itu tentang ya dasar-dasar nilai mutlak lah, nilai mutlak semuanya. Terus yang kedua itu persamaan, lalu atau pertidaksamaan, tidak samaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nomor 3 itu akan membahas tentang materi yang ketiga itu membahas tentang sebentar. Oh ya, SPLTP. Nah, SPLTP ini detailnya ya nanti kita kasih contoh soalnya. Mungkin saya tidak membahas keseluruhan, namun nanti akan dibagi 3 part ya, atau ini bisa diselesaikan 1 part, nanti kita lihat dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Target saya 15 menit untuk 1 video gitu. Oke, kita langsung saja daripada memakan waktu yang terlalu banyak, karena ini sudah tag keberapa. Tadi ada kesalahan dalam pengerjaan, ada yang mengganggu. Nah, tadi barusan ada yang mengganggu, itu Bang Haji itu, manusia tertampan setelah amat. Setelah mengamat. Nah, kali ini kita akan membahas soal pertama dulu soalnya. Oke. Soal pertama itu tentang nilai mutlak biasalah. Penjumlahan nilai mutlak. Penjumlahan dan atau pengurangan nilai mutlak. Oke. Penjumlahan atau pengurangan nilai mutlak. Nomor 1. Misalnya nih, contoh nih. Saya punya 20 mutlak dikurang min 8 deh misalnya. Maka ini sama dengan berapa? Ingat bahwa nilai mutlak itu seperti wanita yang nggak pernah salah. Ya. Nilai mutlak tuh kayak wanita yang nggak pernah salah. Pokoknya bener gitu. Jadi misalnya nih, saya punya negatif 4 nih. Ya kan? Negatif 4 itu canda tadi ya. Nanti diserang netizen saya. Nilai negatif 4 dimutlakan, maka nilainya itu kan hasilnya 4. Oke. 4 dimutlakan juga 4. Nah, hasilnya dimutlakan nih. Nah, begitu juga dengan nilai mutlak yang kita bahas kali ini. Nilai mutlak itu nilai yang sesungguhnya sebenarnya. Nilai sesungguhnya bagaimana sih sesungguhnya? Bahwa sebenarnya nilai negatif dalam nilai mutlak itu sebenarnya hanya menunjukkan suatu arah. Kalau kita gambarkan secara arah, misalnya saya punya pergerakan nih, pergerakan tadi nilai negatif 4 nih, mutlakkan, dimutlakan. Negatif 4 ini ketika berjalan, bukan negatif 4 ya, ketika berjalan ke kanan ya kita anggap positif lah, positif sebanyak berapa? 4 kali. Oke. Mundur ke belakang ya negatif kan, negatif 4 kali. Pertanyaan saya, negatif ini salah nggak? Salah nggak? Ya nggak salah ini. Nggak salah. Kenapa? Dia hanya mundur ke belakang. Yang nilai mundurnya negatif. Bukan artinya yang dilakukannya salah. Begitu. Itu maksud dari nilai mutlak di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya maju 3 langkah, maju tik. Mundur 3 langkah, tik. Pertanyaannya dalam baris berbaris, apakah mundur salah? Ya tidak. Cuman mundur memerintahkan nilai berjalannya itu negatif ke belakang. Gitu. Jadi nilai negatif itu hanya menunjukkan arah, bukan nilai salah dan benarnya. Itu. Nah, dari soal ini kita dapat bahwa dimutlakan 20 ya 20. Negatif
negatif 8 dimutlakan hasilnya 8. Ya sama dengan berapa? 20 kurang 8 ya 12. Simple. Gitu. Nomor 4 nomor 2 juga mirip. Nomor 2 juga mirip. Nomor 2 bedanya ya ini negatif 8 misalnya ditambah dengan 2 misalnya. Maka hasilnya berapa? Ya kan? Maka kalau kita cari kita selesaikan dulu yang di dalam karena ini di dalam mutlak. Maka nilai 8 ini ditambah 2 hasilnya kan negatif 8 dibayar 2 berarti sisa negatif 6 dimutlakan, maka mutlak dari 6 ya 6. Iya mudah. Untuk nomor 2 nomor seterusnya kayaknya masih aman-aman saja lah. Oke, masih aman-aman saja. Kita pindah dulu ini agar lebih leluasa untuk menulis karena saya pun agar ini file ini juga dapat kalian miliki gitu. Oke, saya simpan di situ. Nah, itu nomor 2. Oke. Nomor 3. Nomor 3 itu masih sama, mirip. Nomor 3, 4 itu masih sama. Prinsip-prinsip dasar dari nilai mutlak. Nomor 3 misalnya. Cuman bedanya nomor 3 ini ada misalnya saya kasih 20 plus 6 dikurang negatif 8 ditambah 2 misalnya. Ini hasilnya berapa? Nah, berarti kan mutlaknya dulu kita selesaikan. Mutlaknya ini berapa nih? 20 tambah 6 itu sudah 26 dikurang mutlak dari negatif 2 ditambahin itu kan dapat negatif 6. Ya kan sama dengan negatif 6 ini dimutlakkan lagi. Maka dapatnya 26 dikurang 6, ya kan? Dikurang 6 sama dengan berapa? Ya 26 kurang 6 ya sama dengan 20. Mudah, masih mudah. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Nomor 4 itu misal saya punya negatif 8 ditambah negatif 6 dimutlakan ditambah dengan dikurang dengan mutlak 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan berapa? Ya dimutlakan ini 8 tambah 8 dikurang 2 kan gitu. Mutlak 8, ini mutlak 8, ini mutlak 6 ya, salah ya. Ini mutlak 6, ini 2 dimutlakan ya, 2 ini negatif nih hasilnya dari sini ya, oke. Sama dengan berapa? 8 tambah 6 itu udah 14 dikurang 2 ya, jawabannya 12. Itu untuk nomor 4. Oke. Nomor 4 ini nomor 5. Nah, nomor 5 sudah masuk pembahasan persamaan. Nah, persamaan nilai mutlak. Oke, mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak. Nomor 5 ya. Saya hapus dulu di sini biar tidak terlalu mepet. Oke. Nomor 5. Nomor 5 nih misalnya nih. Saya punya 2x min 2 dimutlakkan sama dengan 2 misalnya. 2x min 2 sama dengan 2. Nah, nanti kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya apa gitu. Himpunan penyelesaiannya apa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat nih, saya perlu ingatkan kembali. Saya tekankan kembali. Misalnya saya punya mutlak x sama dengan 8 nih. Misalnya saya punya nilai mutlak x sama dengan 8. Berapa nilai 8 yang asalnya dari mutlak? Ya, berapa nilai x yang menghasilkan 8? Ini kan ada kedua kemungkinan. Ketika dimutlakan, ingat bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Artinya apapun yang ada di dalam, baik itu negatif ataupun positif, itu nilainya harus dianggap positif. Maka kemungkinan nilai mutlaknya itu juga ada 2, yakni negatif 8 ataupun 8. Coba kita perhatikan, ketika negatif 8 dimutlakan, 8 juga jawabannya. Ketika 8 dimutlakan juga 8. Nah, 2 kemungkinan inilah yang menunjukkan akan hasilnya menghasilkan himpunan penyelesaiannya ya 8,8 gitu. Iya, itu himpunan penyelesaiannya. Oke. Untuk contoh soal ini. Nah, kita bahas contoh soal ini. Berarti kan ada 2 kemungkinan nih. Ada 2 kemungkinan nih. Ya, ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinannya adalah kita tulis ulang ya, 2x min 2 dimutlakan sama dengan 2.
Oke. Kemungkinannya ada dua, yakni pertama, oke, 2x min 2 sama dengan 2. Ini kemungkinan pertama, ya kan? Kayak di atas nih, yang positif ini, yang positif saya lingkarin yang positif. Nah, ini untuk yang positifnya. Ini yang nilainya sama sekali tidak diubah. Nah, untuk yang negatifnya bagaimana? Kemungkinan negatifnya seperti ini. Negatif 2x min 2 sama dengan 2. Ini kemungkinan kedua. Oke. Negatif 2x di dalamnya ya, di dalam kurung ya, jangan dikeluarkan. Ini kan berasal nih, nilainya sama nih. Nah, ini kan sama nih di dalam. Cuman negatifnya berapa? Ya, negatifnya ya dikasih kurung di sini. Sama dengan 2x min 2. Nah, kalau sudah dapat gitu, kita tulis ulang 2x min 2 sama dengan 2, yang satunya min 2x min 2, ini dalam kurung sama dengan 2. Nah, kalau begitu kita selesaikan pemecahannya, masalahnya. Negatif 2 dipindah, berarti 2x sama dengan 2 tambah 2. Negatif pindah jadi positif, kan gitu. Maka dapatlah kita nilai 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4 per 2. Ya kan gitu. Maka nilainya sama dengan 2. Untuk himpunan penyelesaian x1-nya. Nah, untuk x2-nya ini dikalikan ke dalam, maka min 2x minus kali 2x dapat min 2x, minus kali minus dapatnya positif 2 sama dengan 2. Maka dipindahkan yang ininya, yang negatifnya. Negatif saja yang dipindahkan, berarti dapat 2 sama dengan 2 ditambah 2x, ya kan gitu. Maka hasilnya karena ini tidak berubah, agar tidak mengganggu, ini dipindahkan, maka 2 atau gini deh, atau gini aja biar mudah, biar tidak terlalu jauh, ya kan. Ini 2-nya saja langsung dipindahkan ke samping, maka dapatlah negatif 2x sama dengan 2 dikurang 2, ya kan gitu. Maka negatif 2x sama dengan 0, ya, berarti x sama dengan 0 dibagi negatif 2, berarti x nya berapa? Berarti x nya itu sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 2,2-nya dari mana? Dari x1, ya kan. Lalu untuk yang 0-nya untuk x2. Maka himpunannya adalah 2,0. Itu ya. Untuk penyelesaiannya. Itu untuk nomor 5. Ya. Untuk nomor 5 waktunya sudah 12 menit. 12 menit berjalan. Kita langsung ke nomor berapa ini? Nomor 5, 6 masih sama ya, kita kasih contoh satu lagi lah biar kuat. 6, 7 itu sama. 6, 7 terus 8 sudah ketidaksamaan, nanti pertidaksamaan. Nah, ini nomor terakhir lah, nomor 6 lah untuk yang persamaan. Misalnya saya punya 4x plus 4 sama dengan 6 misalnya, kan gitu. 4x plus 4 sama dengan min 6 misalnya. Min 6 deh, biar mudah. Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama yang positif, nilai positifnya. Nilai positifnya itu 4, tidak mengubah maksudnya. Artinya tidak mengubah yang ada di dalam. 4x plus 4 sama dengan min 6. Ya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang nilai negatifnya nih, negatifnya berarti ini dinegatifkan, berarti kan negatif 4x plus 4 sama dengan negatif 6, itu dinegatifkan. Maka ini tinggal dipindah, maka dapatlah 4x sama dengan negatif 6 dikurang 4, ya kan, sama dengan negatif 10. Ini masih 4x, maka x sama dengan negatif 10 dibagi 4. Nah, kalau dibagi 2 ini masih bisa nggak? Masih. Ini dapatnya 5 per 2. Negatif ya, negatif 5 per 2. Nah, yang satunya ini dikalikan ke dalam. Negatif 4x, negatif 4 dikali 4x, negatif 4x. Negatif kali positif, negatif, ya kan negatif kan. Lalu negatif kali 4, udah habis ya. Ini tinggal masukkan 4 ya, sama dengan negatif 6. Maka dapatlah nilai ini dipindahkan, boleh negatif 4
X sama dengan negatif 6 ditambah 4, negatif ya. 4 dipindah jadi positif. Maka negatif 4X sama dengan negatif 2. Nah, negatif dibagi negatif ya habis. Berarti 4X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 per 4. Atau sama dengan 1 per 2. Dapatlah kita himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah min 5 per 2 dan 1 per 2. Iya, ini untuk himpunan penyelesaiannya. Oke. Itu nomor 5. Nomor 6. Nomor 7 saya rasa masih sama konsepnya dengan nomor 6 dengan 5. Jadi silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan jawaban kalian benar gitu. Untuk nomor itu. Nah, nomor 8. Nah, 8 ini sudah masuk pertidaksamaan. Pertidaksamaannya misalnya contoh nih, saya punya 4X min 2 kurang dari bukan itu ya bentuknya. Kurang dari ini gini bentuknya. Nah, kurang dari 6 misalnya. Kurang dari 6. Nah, berapa sih? Ya, kita tinggal tulis kemungkinannya ada 2. Ya, ingat bahwa kemungkinan positif dengan kemungkinan negatif. Misalnya kita punya ini kita turunkan saja menjadi 4X min 2. Oke. Kurang dari 6. Yang ini kemungkinan negatifnya. Untuk kemungkinan negatifnya berarti kan negatif dalam kurung 4X min 2 tutup kurung kurang dari 6, begitu kan? Atau kalau kita tulis menjadi negatif 4X ya kali dalam tadi ya tambah 2 kurang dari 6. Ya, lanjutkan saja penulisan seperti ini. 4X pindahkan 2 pindah jadi positif, berarti kurang dari 6 ditambah 2 kan gitu. Berarti 4X kurang dari 8. Berarti X sama dengan bukan sama dengan ya, kurang dari 8 dibagi 4. Berarti artinya nilai X-nya adalah kurang dari 2 per itu. Kan ini bagi kan dapat 2 nih. Berarti kurang dari 2. X-nya kurang dari 2. Untuk yang ini negatif dipindah positif. Ya kan, positif pindah jadi negatif. Ini saja kita pindah. Berarti negatif 4X kurang dari 6 ditambah bukan ditambah ya, dikurang 2. Maka nilai negatif 4 ya kan, 4X kurang dari 4. Berarti X kurang dari 4 dibagi negatif 4. Artinya 4 bagi 4 ya 1, ada negatifnya. Berarti X sama dengan pula kurang dari 1. Iya, 1. Atau 1 itu lebih besar daripada X. Boleh juga ditulis seperti itu. Iya kan? Lebih besar daripada X. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya untuk yang seperti ini ya tinggal kalian pandai-pandai lihat nih. Pokoknya lebih besar X-nya harus kurang dari 1 dan X harus juga kurang dari 2. Maka dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya itu caranya seperti ini. X-nya dulu ditulis, ya kan? X kurang dari 2 dan X lebih besar daripada 1. 1 lebih besar daripada X gitu. Atau dibalik boleh. Dibalik gimana Pak dibaliknya? Dibaliknya itu iya ya, ini negatif ya. Negatif ya, salah ya. Berarti negatif 1 lebih besar daripada X. Iya. Betul nggak? Negatif 1 lebih besar daripada X. Negatifnya dipindah. Bener sih, enggak itu deh. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi ini negatif ya, negatif. Atau negatif 1 ini dibalik, negatifnya dikasihkan ke sebelah ini boleh kalian buang ini.
Ya, ini juga boleh dibuang. Ini caranya itu kalau negatif dipindahkan ke X, berarti kan negatif X kurang dari 1 kan gitu. Negatif X kurang dari 1, agar negatifnya juga bisa hilang, nilainya menjadi itu, arahnya yang diubah. Arahnya dibalik, berarti X lebih besar daripada 1. Boleh kalian tulis himpunan penyelesaiannya ini 1 lebih besar daripada X, nilai X lebih kurang dari 2, kurang dari 1 kurang dari X dan kurang dari 2. Kalau misalnya ditulis gini jawabannya. Ini himpunan penyelesaiannya ya. Ini untuk nomor 8. Nah, nomor 8 penulisannya kan kita dapat nilai X kurang dari 2 dan X lebih besar daripada 1. Nah, cara menulisnya ya 1 lebih kurang dari X dan X kurang dari 2. Gitu jawabannya. Oke, itu untuk nomor 8. Kalau begitu karena waktunya sudah masuk ke 21 menit, saya akan lanjut di part berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.